Cantik ya kawan-kawan semua. Saya baru sadar kalau pemandangan itu perlu resolusi tinggi. Kalau di-upload ke YouTube dengan resolusi rendah, dia akan tetap eh, jelek hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan rahimakumullah, mohon maaf kalau kurang rapi. Saya ingin meneruskan pembicaraan kemarin tentang bumi dan langit itu berserta isinya telah tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena ada ucapan bumi menangis, nyatanya tidak. Bumi itu malah sebenarnya marah. Jadi alam semesta atau bumi itu tunduk kepada Allah Ta'ala, suka atau tidak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun, ya, apakah selain agama Allah yang mereka cari, ya, walahu aslama man fis samawati wal ard, sementara ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, aslama, telah berislam atau telah berserah diri apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tau'an, ya, apakah secara suka, wa karhan, dan terpaksa. Wa ilahi yurja'un, dan kepada Allah lah semuanya itu dikembalikan. Nah, kemarin saya sudah bicara bahwasanya manusia itu diberi kebebasan oleh Ta'ala, sementara alam semesta itu tunduk dia. Nah, kebebasan yang ada pada manusia ini itu membuat manusia itu punya pilihan. Apakah dia mau taat, ya, atau dia mau kufur? Apakah dia mau Islam atau dia mau berserah diri kepada Allah Ta'ala? Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan kepada manusia yang mana dia bisa memilih, ya, jalan dosa atau jalan ketakwaan. Nah, ada dua yang saya mau sampaikan di sini, dan ini saling berkaitan sebenarnya. Yang pertama ini bahwasanya tentang bumi dan seluruh isinya itu bisa saja meluluh lantakkan manusia di muka bumi ini ketika Allah berkehendak. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang akan saya bacakan di sini, hadis riwayat Muslim itu dari Anas bin Malik. Dia berkata, dulu ada seorang sahabat laki-laki dari Bani Najjar. Sahabat tersebut telah menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, Masya Allah. Ya, berarti sahabat tersebut cukup alim dia. Selain itu, ia juga pernah menjadi juru tulis Rasulullah SAW. Hingga pada suatu hari ia melarikan diri dan bergabung dengan ahli kitab. Anas berkata, ternyata orang-orang ahli kitab memuliakan dan menghormatinya. Mereka berkata, sesungguhnya orang-orang laki-laki ini pernah menjadi juru tulis Muhammad. Maka semakin tambah hormatnya mereka kepada orang laki-laki itu. Tak lama kemudian orang itu meninggal di tengah-tengah orang-orang ahli kitab. Lalu mereka menggali tanah untuk menguburkannya. Tetapi kemudian bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas. Mereka menggali tanah lagi untuk menguburkannya. Tetapi kemudian bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas. Mereka menggali tanah lagi untuk menguburkannya. Tetapi kemudian bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas hingga mereka membiarkannya tergeletak. Masya Allah, ya, luar biasa, subhanallah. Ya. Nah, itulah terjadi dengan kema Ataturk, ya, kalau kita pahami, ya, mayatnya tidak diterima oleh bumi. Dan itu juga kalau kita lihat dalam firman-firman Allah yang lain tentang bagaimana Allah Ta'ala meluluh lantakkan negeri-negeri yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lewat bumi, lewat apakah ditelan bumi, ya, atau angin atau air. La haula wala quwwata illa billah. Nah, apa implikasinya dengan wabah kita sekarang ini? Wabah sekarang ini adalah peringatan bagi manusia untuk taat kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Gitu. Karena, ya, bagi Allah sebenarnya sangat gampang untuk memberikan kehancuran kepada manusia. Ya, virus corona nih mau dibikin strainnya lebih berbahaya lagi, lebih banyak lagi, gampang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah tidak menjadikannya hanya dalam satu waktu manusia tersebut lenyap gitu, atau
atau apa? Atau hancur sama sekali. Ada tenggat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wabah ini adalah peringatan. Apa peringatannya? Untuk membuat manusia itu sadar bahwasanya manusia sangat lemah sekali, ya. Lalu agar kembali kepada Allah, dan itu dalam bentuk ketaatan kepada syariatnya dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ada satu peringatan dari Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di dalamnya, mutrafiha, supaya apa? Supaya mereka itu taat kepada Allah. Fafasaku fiha, tapi mereka malah berbuat kefasikan di dalam negeri tersebut. Lalu Allah nyatakan fahaqqa 'alaihal qaul, ya, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan dari Allah Ta'ala. Fadammarna, ya, fadammarnaha at-tadmira, ya. Lalu kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, dalam tafsirnya ayat tersebut, Allah tidak memerintahkan keburukan kepada orang-orang yang bermewah-mewah. Maksudnya kepada para penguasa, orang-orang yang punya otoritas, ya, atau ya orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Karena apa? Para penguasa lah yang diberi kemewahan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya mereka tuh diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika mereka diberi kesempatan, mendapatkan peringatan untuk taat, ya, apakah lewat wabah ini, apakah lewat para pengemban dakwah, yang mereka tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat kefasikan, baru berlaku ketentuan Allah terhadap mereka. Kawan-kawan semua, wabah ini adalah peringatan dan kesempatan untuk bertobat. Bagi Allah gampang untuk menghancurkan manusia semuanya. Bumi ini bisa marah kepada manusia, ya, taat kepada Allah Ta'ala, akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan manusia ini. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan penciptaan dibikin oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Semua ini adalah ujian. Nah, dan ujian itu diberi tenggat waktu oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, mereka diberi tenggat waktu untuk istiqomah. Bagi orang yang fasik dan musyrik, diberi kesempatan untuk bertobat. Dan bagi orang yang kufur secara nyata, sesungguhnya waktu mereka telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.